Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herini Sarahma Humaira dari kelas 10 IPS Unggulan 1. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang apa sih arti sejarah. Apa sih sejarah menurut para ahli dan para tokoh sejarah. Jadi, langsung aja. Jadi ini yang pertama, pengertian sejarah menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kita sering disebut dengan KBBI. Sejarah dapat diartikan sebagai silsilah, asal-usul, atau kejadian terjadi pada masa lampau. Sedangkan para ahli mengemukakan definisi sejarah antara lain sebagai berikut. Ini yang pertama, ada sejarah menurut Wija sejarah menurut Wija. Sejarah menurut Wija adalah suatu studi yang telah dialami manusia di waktu lampau dan telah meninggalkan jejak di waktu sekarang, di mana tekanan perhatian diletakkan terutama pada aspek peristiwa sendiri. Dalam hal ini terutama pada hal yang bersifat khusus dan segi-segi urutan pengembangannya yang disusun dalam cerita sejarah. Itu pengertian sejarah menurut Wija. Yang kedua, ini ada pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Sejarah menurut Sartono Kartodirjo adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial dan disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Itu pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Yang ketiga atau yang terakhir, ini ada sejarah menurut Sidi Ghazalba. Sejarah menurut Sidi Ghazalba adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian tentang apa yang telah berlalu. Itu pengertian sejarah menurut Sidi Ghazalba. Dari beberapa pengertian sejarah di atas yang disebutin tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa pada masa lalu manusia serta merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu. Dengan adanya pembelajaran sejarah, para siswa maka dapat membantu siswa dalam memahami perilaku manusia pada masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Dalam memahami perilaku manusia pada masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Ya, jadi itu pengertian sejarah menurut para ahli dan para tokoh-tokoh lainnya. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Laina Putri Kinanti dari kelas 10 IPS 1. Kali ini saya akan membahas tentang kronologi dalam sejarah. Pengertian kronologi. Kronologi adalah istilah yang artinya diambil dari bahasa Yunani, kronos, yang artinya waktu, dan logi yang artinya ilmu. Maka dapat disimpulkan kronologi adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya, dari awal hingga akhir. Pengertian kronologi menurut para ahli, salah satu contohnya adalah menurut Hendrayana. Kronologi sejarah berkaitan dengan periodisasi sejarah. Setiap peristiwa membutuhkan klasifikasi yang didasarkan pada jenis dan bentuk peristiwanya. Peristiwa-peristiwa yang sudah diklasifikasikan tersebut kemudian disusun secara runtut berdasarkan pada waktu kejadiannya berlangsung. Jadi telah disebutkan, kronologi sejarah berkaitan dengan periodisasi. Periodisasi adalah bagian dari sejarah yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan waktu. Tujuan kronologi. 1. Menghindari anakronisme atau kerancuan waktu dalam sejarah. 2. Penyusun peristiwa-peristiwa sejarah dalam periodisasi tertentu, tidak saling tumpang tindih atau rancu dengan metode lainnya. Salah satu contoh kronologinya ada pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 3 dini hari, terjadi peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan pemuda. Kejadian ini kemudian dinamakan dengan peristiwa Rengas Dengklok, sebab Soekarno dan Hatta dibawa ke tempat bernama Rengas Dengklok di Karawang. Tujuan aksi disebut
Penculikan ini adalah mendesak agar proklamasi dilakukan tanggal 16 Agustus 1945. Setelah diberitahu tadi, contoh kronologi ini telah disusun secara rinci dari tanggal, waktu, serta tempat. Jadi tanggal telah disebutkan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pada pukul 3 dini hari, serta tempat tadi Rengas Dengklok. Itu merupakan salah satu contoh kronologinya. Sekian dari saya membahas contoh kronologi dalam sejarah. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya adalah Fadila Arif Kurniawan dari kelas 10 unggulan 1 IPS. Diakronik dalam sejarah adalah memanjang dalam waktu, tetap menyempit dalam ruang. Berpikir diakronik merupakan berpikir kronologis atau secara urutan. Dan contoh diakronik dalam sejarah adalah pertempuran Surabaya pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran 5 hari di Semarang 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Dan Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Dan itulah pengertian diakronik dalam sejarah dan juga contoh diakronik dalam sejarah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farid Dakwa Syakir. Hari ini saya akan mempresentasikan sinkronik dalam sejarah. Sinkronik bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin, yang artinya dengan, dan kronos artinya waktu atau masa. Berpikir sejarah secara sinkronik, yaitu berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Dalam konsep berpikir sinkronik terdapat beberapa ciri, di antaranya bersifat horizontal, tidak memiliki konsep, perbandingan bersifat kronologis, mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu, jangkauan lebih sempit, kajian lebih terstruktur, kajian yang sistematis, kajian lebih mendalami dan serius. Nah, apa tujuan berpikir sinkronik? Tujuan berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah adalah melihat perubahan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Apa ciri-ciri konsep berpikir sinkronik? Yang pertama, bersifat horizontal, tidak memiliki konsep perbandingan, bersifat kronologis, mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu, jangkauan lebih terstruktur, kajian yang sistematis, kajian lebih mendalam dan serius. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Fatona Askasakia dari kelas 10 IPS unggulan 1 absen 5. Oke baik, jadi sebenarnya ada 3 hal yang membentuk suatu sejarah. Yang pertama ada waktu, yang kedua ada ruang, dan yang ketiga ada manusia. Kalau waktu biasa disebut dengan dimensi temporal. Kalau ruang ada nggak? Ada. Kalau ruang biasa disebut dengan dimensi spasial. Tapi untuk kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang dimensi spasial atau biasa kita sebut dengan ruang. Konsep ruang adalah lokasi atau tempat terjadinya suatu sejarah. Ruang bisa kita sebut dengan tempat. Tempat sejarah itu terjadi di masa lalu. Ruang juga menjadi gambaran yang sangat jelas kepada generasi-generasi selanjutnya bahwa peristiwa tersebut pernah terjadi di masa lalu. Jadi tidak hanya dari mulut ke mulut, namun ada buktinya. Sejarah berdasarkan tempat juga dapat kita kategorikan menjadi sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah wilayah, sejarah nasional, dan juga sejarah dunia. Perbedaannya apa? Perbedaannya mengenai cakupan dari sejarah tersebut. Misalnya kita ambil dari yang cakupannya paling sedikit, yaitu sejarah daerah atau sejarah lokal, di mana hanya terjadi di satu daerah tersebut. Contohnya ada peristiwa 5 hari Semarang dan juga Medan Area.
Nah, jika kita perbesar lagi cakupannya, maka ada yang namanya sejarah wilayah. Sejarah wilayah ini bisa mengenai satu pulau atau bahkan satu negara. Contohnya adalah penjajahan bangsa Indonesia oleh bangsa Belanda pada masanya. Jika kita perbesar lagi cakupannya, maka ada yang namanya sejarah nasional. Contohnya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang paling besar cakupannya adalah sejarah dunia. Contohnya ada Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Nah, ternyata materi ruang dalam sejarah cukup sampai di situ. Jadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fridia Mini Syuda Zafira dari kelas 10 IPS unggulan 1. Kali ini saya akan membuat video tentang pemaparan materi yang berjudul Waktu dalam Sejarah. Waktu dalam sejarah memiliki arti latar waktu kapan terjadinya peristiwa tersebut terjadi. Waktu merupakan unsur paling penting dalam menganalisa suatu peristiwa. Konsep waktu dalam sejarah tidak bisa lepas dari perubahan sosial, ekonomi, budaya, hingga politik. Waktu menurut KBBI adalah seluruh rangkaian kegiatan, proses, perbuatan, atau keadaan yang sedang berlangsung. Waktu juga dapat didefinisikan sebagai saat tertentu untuk melakukan suatu kegiatan. Waktu atau dimensi temporal memiliki dua makna. Yang pertama, waktu memiliki makna denotatif, yang artinya waktu sebagai satu kesatuan, seperti tahun, tanggal, bulan, hari, dan sebagainya. Yang kedua, waktu memiliki makna konotatif, yaitu waktu sebagai satu kesatuan. Waktu dalam sejarah merupakan sesuatu yang terus bergerak, dari masa sebelumnya ke masa berikutnya. Gerakan ini menimbulkan perubahan kehidupan manusia secara positif maupun negatif. Konsep waktu dalam sejarah meliputi yang pertama, perkembangan. Berkembang dari bentuk yang paling sederhana ke bentuk yang kompleks. Contohnya, perkembangan demokrasi Amerika Serikat yang mengikuti perkembangan kota. Yang kedua, kesinambungan. Kesinambungan terjadi jika masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Contohnya, kolonialisme pada mulanya adalah kelanjutan dari patronalisme. Demikian juga kebijakan kolonialisme hanya mengadopsi kebiasaan lama. Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan terjadi ketika peristiwa tersebut terjadi di masa lalu terjadi lagi di masa sekarang atau di masa yang mendatang. Contohnya, kekuasaan Presiden Soekarno yang jatuh lantaran aksi para mahasiswa. Peristiwa ini kembali terjadi pada masa Presiden Soeharto, di mana Presiden Soeharto juga jatuh karena mahasiswa. Yang keempat, perubahan. Perubahan disebabkan oleh pergeseran dan perkembangan yang dialami oleh masyarakat. Perkembangan ini biasanya besar dan waktunya relatif singkat. Sebagian besar perubahan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contoh dari perubahan ini adalah gerakan Padri di Sumatera Barat yang menentang kaum adat dianggap sebagai hasil pengaruh gerakan Wahabi di Arab yang disebarkan oleh lewat para haji sepulang dari Mekah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.